Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Suci Wulandari. Saya merupakan mahasiswa Teknik Informatika Universitas Halu Oleo angkatan 2024. Nah, minggu sebelumnya kita sudah belajar di W3 School, yaitu bahasa pemrograman PHP dari bagian pertama hingga bagian switch. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk melanjutkan pembelajaran kita pada bagian looping dan juga bagian function. Nah, sebelum kita masuk di website, pastikan teman-teman udah nyiapin Visual Studio Code dan juga examnya harus diaktifkan terlebih dahulu. Nih, saya udah aktifin ya teman-teman ya. Dan sekarang saya mau siapin dulu Visual Studio Code. Nah, di sini saya udah bikin ya salah satu file namanya latih3.php. Kita hide dulu, terus kita buka Google Chrome dan kita cari W3 School. Teman-teman langsung aja ketik W3 School dan pilih bahasa pemrograman PHP. Nah, jadi sebelumnya kita udah sampai bagian switch ya, dan sekarang kita akan masuk pada bagian perulangan. Nah, jadi teman-teman, perulangan PHP ini digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian di dalam perulangan PHP itu memiliki 4 tipe perulangan, yaitu ada while, do while, for, dan juga for each. Nah, jadi ada beberapa perbedaan di antara keempat tipe ini. Yang pertama adalah while. Nah, jadi while ini dia mengulang blok kode selama kondisi yang ditentukan itu bernilai benar. Kemudian yang kedua ada do while. Nah, jadi do while ini dia mengulang blok kode sekali dan kemudian mengulang loop selama kondisi yang ditentukan benar. Nah, jadi kalau di dual ini meskipun blok kodenya salah atau kondisinya salah, dia tetap melakukan perulangan sebanyak 1 kali dulu, terus menyatakan bahwa ada yang salah dalam kondisi itu. Kemudian untuk for, dia ini mengulang blok kode sejumlah waktu tertentu. Kemudian untuk for each, dia ini mengulang blok kode untuk setiap elemen yang ada di dalam array. Nah, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan atau mendalami pemahaman teman-teman tentang perulangan PHP, teman-teman bisa langsung mengerjakan soal-soal latihan yang sudah disediakan oleh W3School. Bagus ya. Baik, kita masuk di perulangan while. Nah, jadi perulangan while ini, dia ini melakukan pengulangan pada blok kode selama kondisi tertentu yang telah ditentukan ini bernilai benar. Nah, untuk perulangan ini, contohnya seperti ini ya. Jadi kita akan mencetak variabel i sepanjang variabel i ini kurang dari 6. Contohnya ada di sini ya. Pertama kita mendeklarasikan variabel i, kemudian kita melakukan kondisi atau mengkondisikan sebuah variabel di mana kita akan mencetak nilai i selama dia kurang dari 6. Di sini untuk mencetak nilainya, dan di sini adalah fungsi increment di mana dia dari satu menaikkan nilai variabel. Kita akan coba sendiri di W3 School. Pertama adalah kita mendeklarasikan variabel i di mana dia bernilai 1. Kemudian kita melakukan sebuah kondisi, yaitu kondisi while di mana $i ini lebih kecil dari 6. Nah, kalau nilainya i lebih kecil dari 6, kita akan menampilkan nilai i, yaitu $i. Kemudian di sini kita harus menambahkan fungsi increment. Nah, seperti ini ya. Tapi sebelum ini ada satu hal yang kita lupa, yaitu sintaks utama dari PHP. Yaitu dia seperti ini ya. Dan diakhiri seperti ini. Nah, ini udah jadi ya. Kita akan coba jalankan
di Google Chrome. Kebetulan saya pakainya Google Chrome kalau Google maksud saya mohon maaf, Microsoft Edge. Sini saya mau cari folder saya dulu di localhost. Nah, ini ya folder saya. Tadi nama filenya adalah latih 3. Nah, dia akan muncul angka seperti ini. Dia mencetak nilai dari variabel i, di mana tadi kita deklarasikan bahwa variabel i-nya bernilai 1, dan dia akan mencetak nilai sampai lebih kecil dari 6, yaitu 5. Dan apabila sudah bertemu nilai 6, dia akan berhenti. Oke, cukup ya untuk contoh yang itu. Dan sekarang kita lanjut lagi. Nah, perulangan while ini tidak dijalankan sejumlah kali tertentu, tetapi diperiksa setelah setiap iterasi apakah kondisinya masih benar. Nah, jadi dia diperiksa setiap iterasi ya. Kalau kondisinya salah, dia akan berhenti. Kemudian pernyataan PHP break. Nah, break ini ya. Nah, jadi pernyataan ini kita dapat menghentikan loop bahkan jika kondisinya masih benar. Contohnya seperti ini. Kita buka kembali kode kita. Nah, ini right. Oh, bisa digeser ya. Hmm. Ini contohnya tadi kita udah deklarasikan variabelnya i, kemudian ini, dan kita akan menggunakan if. Nah, di sini kita menggunakan if apabila variabel i-nya sama dengan 3, kita ingin perulangannya berhenti. Nah, seperti ini ya. Oke, udah sama. Kita lihat kembali. Kalau tanpa break, dia kan seperti ini ya, sampai 5. Tapi kalau pakai break, dia cuma sampai 2. Karena tadi kita sudah kasih kondisi if, apabila nilainya sama dengan 3, dia harus berhenti. Jadi itu fungsi break ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ada pernyataan continue. Nah, jadi dengan pernyataan continue, kita bisa menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan iterasi berikutnya. Artinya, kalau di sini kita masukkan variabel i sama dengan 3, terus kita pakai PHP continue, dia ini akan melangkahi nilai 3 dan lanjut ke iterasi berikutnya. Kita coba lagi. Nah, ini ya. Tadi kan ininya disimpan di bawah ya. Nah, kalau untuk continue, dia itu disimpan di atas sebelum if. Nah, sama ya. Dan di sini kita ganti jadi continue. Nah, oke, seperti ini. Kita coba lihat. Nah, jadi di sini nilai tiganya udah nggak ada ya. Nilai tiganya dilangkahi. Nah, terus kenapa nih nilai satunya hilang? Kita cek kembali. Nah, jadi ternyata dia mulainya dari eh, 1. Kalau di sini kita ganti jadi 0, hasilnya seperti ini. Jadi dia kalau mau disimpan di atas, incrementnya, nilainya, variabelnya harus dimulai dari 0. Kalau ingin memunculkan angka 1. Kemudian ada sintaks and while. Nah, jadi and while ini
Seperti ini ya contohnya, kita akan mencetak dolar I sepanjang dolar I ini kurang dari 6. Nah, jadi ini itu untuk menandakan bahwa kondisi while-nya telah selesai. Tadi kan kita pakai pakai tanda kurung ya. Kalau ini pakai and while. Kita coba. Ini kan di sini ya, while yang ini, kalau di sini kita pakai tanda kurung. Kalau ini kita harus pakai tanda kurung, kita ganti pakai titik dua, maka di sini kita ganti jadi and while. Tapi ini jarang dipakai sih. Seringnya tuh pakai tanda kurung karena lebih simple juga. Kita cek biar lebih gampang ya. Kayak gini aja. Nah, dia tetap seperti ini. Nah, kenapa di sini angka 6-nya muncul? Karena kita mulainya dari nol. Oh, enggak. Karena ininya, ya disimpan di sini. Oke. Kemudian kalau kita ingin loopnya menjadi 100, tapi hanya setiap 10 kita bisa meningkatkan perhitungan sebanyak 10, bukan satu pada setiap iterasi. Jadi misalnya nih ya, kita mau cetak angka 100 nih, dari 1 sampai 100. Tapi kita nggak mau kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak mau kayak gitu. Kita maunya 10, 20, 30, 40, kayak gitu. Nah, jadi kita pakai incrementnya yang model seperti ini. Sesuai kita mau nilainya tuh berapa. Di sini kan 10, saya mau cobanya pakai 5 dan di sini saya ingin nilainya 5. Kita coba ya. Saya mau di sini nilainya tuh 50 dan di sini saya mau 5. Ini kita hapus. Continue aja hapus. Kita tambahkan fungsi BR biar nilainya vertikal. Ya, vertikal, jangan horizontal. Ada yang salah ya? Hmm, mungkin di sini tuh harus pakai tanda kurung. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingin ingatkan sama teman-teman kalau di dalam pemrograman tuh jangan takut salah, ya. Karena di sini tempatnya kita belajar. Nah, ini ada yang salah nih. Saya juga bingung nih salahnya di mana ya. Hmm, harusnya sama sih. Nah, jadi ternyata di sini ada error ya. Oh, ininya kurang titik ya, teman-teman. Kita harus titik. Nah, udah beres. Kita balik lagi ke sini. Nah, hasilnya seperti ini ya, sampai 50, tapi dia kenaikan kelipatannya tuh 5. Jadi 5, 10, 15, 20. Oke, kita balik lagi di W3 School kita. Nah, jadi itu cukup ya untuk perulangan while. Nah, teman-teman, kalau misalnya nih ya masih ngerasa kalau pemahaman saya kayaknya masih kurang deh, teman-teman bisa ya kerjain soal-soal yang sudah disiapin sama W3 School. Kita lanjut di perulangan do while.
Ya, jadi perulangan dual ini dia itu melakukan perulangan pada blok kode satu kali, kemudian mengulang perulangan tersebut selama kondisi yang ditentukan benar. Ya, jadi dia tuh akan tetap mengeksekusi blok kode selama satu kali, meskipun mungkin perulangannya ada yang salah. Contohnya ini ya, kita coba. Ini yang benarnya nih. Pakai dolar I-nya sama dengan satu atau variabel I-nya sama dengan satu. Kemudian di sini saya mau kontrol slash aja biar kita ngodingnya dari awal lagi. Kita deklarasikan dulu variabel I-nya sama dengan satu. Kemudian kita akan melakukan perulangan. Di sini kita ingin memunculkan nilai I. Kemudian kita pakai perulangan. Nah, jadi seperti ini ya contohnya. Kalau kita buka ini, nah dia akan kembali seperti ini. Karena kondisinya masih benar. Kita lihat bagaimana kalau kondisinya salah. Nah, kita coba ya, kalau kita ganti variabel I-nya jadi 8 bukan satu. Hmm. Ini yang salah ya ini ya. Ruangannya salah nih karena dolar ininya masa lebih besar, lebih kecil dari 6, sedangkan kan 8 lebih besar ya. Coba salah kita ganti satu. Kemudian kita nah, jadi dia tetap menjalankan perulangannya tuh sekali meskipun kondisinya skala. Minimal tidak dia tuh satu kali. Kemudian, nah ini pernyataan break. Nah, jadi pernyataan break tuh mirip-mirip lah ya sama kayak yang tadi. Saya buat lagi deh. Teman-teman masih ingat kan ya break itu apa? Nah, jadi break ini menghentikan perulangan meskipun nilainya masih bernilai benar. Langsung jadi nol. Satu aja deh. Hmm, ada lagi yang salah. Ternyata variabelnya nggak ada nilainya. Nah, lihat ya. Yang pilih ini di sini. Biar nggak capek nyari. Kita refresh. Ada ya. 12. 12. Sorry. Hanya satu dan dua. Bukan 12 ya. Hanya satu dan dua karena ketika dia bertemu angka tiga, bertemu perulangan ketiga, dia itu akan berhenti.
secara otomatis. Oke, kemudian ada continue. Nah, continue ini mirip lagi ya sama yang tadi. Jadi continue ini dia kalau bahasa lembutnya tuh melangkahi. Jadi dia melangkahi nilai 3, kemudian lanjut ke nilai 4. Seperti yang tadi. Mungkin kita coding ulang ya. Tapi saya mau buat codingan baru. Hmm. Ini kita ganti jadi continue. Terus jangan lupa kalau continue ininya kita simpan di tas sebelum if. Kita cek. 2, 4, 5, 6. Jadi tiganya nggak ada. Kalau teman-teman misalnya nggak yakin, ah, emang benar ya? Kita coba langkahinya jangan di 3. Kita langkahinya di 5 deh. Nah, 2, 3, 4, dan 6. Oke, jadi itu cukup ya untuk break ya. Nah, ini ada soal latihan lagi nih untuk teman-teman kerjain. Kalau misalnya teman-teman merasa pemahamannya masih kurang atau mungkin ingin muji pemahaman. Oke, kita masuk di perulangan for. Nah, jadi for ini melakukan perulangan melalui blok kode sejumlah waktu yang ditentukan. Ini sintaksisnya seperti ini ya. Misalnya ada ekspresi satu, ekspresi 2, dan juga ekspresi 3. So, gue. Nah, untuk cara kerjanya seperti ini. Jadi ekspresi pertama itu dievaluasi sekali. Kemudian ekspresi kedua dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jadi untuk ekspresi kedua, untuk yang ini, dia itu evaluasi sebelum setiap iterasi. Kemudian ekspresi yang ketiga dievaluasi setelah setiap iterasi. Yang ini setiap setelah iterasi, sebelum setiap iterasi, dan sekali dievaluasi sekali. Contohnya seperti ini, kita ingin mencetak angka dari 0 hingga 10. Kita menggunakan perulangan for. Nah, jadi ini ekspresi pertama, ekspresi kedua, dan ekspresi ketiga. Nah, jadi untuk ekspresi pertama ini dia dievaluasi sekali, ya, seperti pengertiannya. Dan ekspresi kedua dievaluasi sebelum iterasi, sebelum setiap iterasi. Kemudian ekspresi yang ketiga dievaluasi setelah setiap iterasi. Kita coba. Ini sebenarnya ada fitur cobalah sendiri ya, tapi saya mau coba sendiri nih, coding sendiri biar lebih paham. Walaupun aslinya mungkin sama aja ya. Tapi ini tuh bisa memberikan gambaran lebih lah sama kita. Kita pakai perulangan for. Di sini dia pakai $X. Mana $X itu sama dengan 0. Ini kondisi pertama. Kemudian kita masuk kondisi kedua, $X itu lebih kecil atau sama dengan 10. Dan kondisi ketiga adalah $X increment. Kemudian kita akan menampilkan nilainya adalah masukin $X, kemudian pakai fungsi BR. Kita coba. Dia berulangannya seperti ini ya. Breeze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Oke. Nah, ini nih penjelasannya ya. Jadi, W3 School tuh bagus banget ya teman-teman ya.
Karena selain ada kodenya, ternyata ada juga penjelasannya. Nah, jadi di sini untuk ekspresi pertama, itu variabel X sama dengan nol, ini dievaluasi sekali dan menetapkan perhitungan ke nol. Jadi, karena kita di sini deklarasikan nol, jadi dia akan mulai menghitung dari nol. Kemudian ekspresi yang kedua, dolar $X lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, ini dievaluasi sebelum setiap iterasi dan blok kode hanya dieksekusi jika ekspresi ini bernilai benar. Nah, jadi eh, penentunya tuh di sini ya. Kalau ekspresinya bernilai benar, dia akan dieksekusi. Kemudian ekspresi yang ketiga ini adalah increment. Dievaluasi setelah setiap iterasi. Nah, jadi kalau ini udah jalan, dia akan evaluasi nih yang ini. Dievaluasi ini. Dan dalam contoh ini, ekspresi meningkatkan nilai X sebesar 1 pada setiap iterasi. Dia meningkatkan satu. Kalau plus-plus gini tuh meningkatkannya satu. Kemudian untuk pernyataan break, paham lah ya break itu kayak gimana. Jadi break itu dia menghentikan perulangan meskipun kondisinya masih bernilai benar. Kemudian continue, sama lagi kayak yang tadi. Continue ini melangkahi atau melompati satu iterasi, kemudian melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ini perhitungan 100, tapi dengan puluhan. Dan ini pakai for. Sama kayak yang tadi ya, cuma ini pakai for. Kita coba lagi ya. Tadi kan udah ya. Kalau kalau break sama continue kan paling mirip-mirip ya. Tinggal nambahin break, tinggal nambahin continue. Tapi pertama kita lihat dulu strukturnya nih. Nah, ini seperti ini. Continue tuh tinggal ditambahin aja di sini sama kayak break. Kalau di perulangan while sama do while kan dia di ini ya, ada perbedaan di peletakan dolar X plus plus atau peletakan incrementnya. Tapi kalau di sini ternyata dia sama aja. Itulah kondisi if. Ya, sama ya. Oke, kita kerjakan contoh yang ini for ya. Hmm, 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 hmm. Mana nih? Ini saya nih. Nah, ini. Nah, ini kita ingin nilainya 100. Terus di sini dia meningkatnya tuh 10. Kita coba jalankan. Yang pertama seperti ini, kemudian dia seperti ini. Jadi dari 0, kemudian tambah 10, tambah 10, tambah 10, dan seterusnya. Oke, jadi itu cukup ya untuk perulangan for. Kemudian perulangan for each. Nah, jadi perulangan for each ini yaitu melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array atau setiap properti dalam suatu objek. Perulangan for each. Ini penggunaan loop yang paling umum ya. Misalnya nih, kita ingin melakukan pengulangan melalui item-item dari array yang diindeks. Jadi seperti ini. Kita coba. Nggak mau hapus ini, saya mau kontrol slash aja. Biar nanti kalau saya ingin belajar, saya bisa lihat kembali. Teman-teman boleh juga ya nerapin ini. Karena teman-teman nggak ingin kehilangan kode. Teman-teman bisa kontrol slash aja, biar nanti bisa gampang dipelajari. Begini aja. Saya di sini mendeklarasikan variabel color. Saya di sini nggak mau variabel color. Panjang banget. Variabel C aja. Terus kita masukkan array. Kemudian untuk array-nya kita masukin nilainya. Nilai-nilainya. Pertama ada merah. Kemudian ada hijau. Kemudian ada biru.
Dan terakhir ada kuning. Lupa. Kemudian kita pakai for each. Sini kita ingin memanggil variabel C sebagai variabel X. Kemudian kita ingin menampilkan variabel X. Begini ya, kita coba jalankan. Sorry, sorry. Jalannya di sini. Nah, jadi dia memanggil seperti ini ya. Padahal kan tadi yang dipanggil tuh variabelnya X ya. Tapi karena kita udah mindahin ininya, variabel C-nya sebagai X, jadi yang muncul tuh kayak gini. Jadi dia melakukan perulangan yang ada di dalam array. Oke. Hmm. Kemudian ada kunci dan nilai. Nah, jadi susunan yang ini ya, ini merupakan susunan terindeks di mana item pertama memiliki kunci 0, item kedua memiliki kunci 1, dan seterusnya. Jadi ini kuncinya 0, 1, 2, 3. Ya, seterusnya seperti ini ya. Nah, jadi array asosiatif ini berbeda. Array asosiatif ini menggunakan kunci bernama yang kita tetapkan. Dan saat melakukan perulangan melalui array asosiatif, kita ingin mempertahankan kunci tersebut beserta nilainya. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan menentukan kunci dan nilai dalam definisi seperti for each. Contohnya seperti ini ya. Ini ada variabel member. Jadi seperti ini. Peter ini kuncinya 35, Ben kuncinya 37, Joy kuncinya 42. Kita coba lagi ya. Ya, kita ganti aja ini jadi M. Member jadi M-nya. Kemudian di sini ada Peter. Ganti aja namanya. Sesuai sesuai keinginan teman-teman aja. Kemudian Peter ini nilainya, oh nilainya 12. Sembarang ya, teman-teman boleh masukkan sesuai keinginan teman-teman. Kemudian di sini saya masuk acak. Acak ini nilainya 24. Kemudian ada Ariana. Ariana saya mau kasih masuk 40. Tua banget ya. 40. Ini kita hapus saja kepanjangan. Hmm. Bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi udah sampai mana? Oke, tadi Ariana nilainya 40. Usianya 40. Ih, tua. Gak apa ya. Nah, terus terus ini for each. Kita ganti jadi M. Nah, member ya. Terus ini
variabel X dan variabel Y. Hmm. Pokoknya di sini kita coba lihat tampilannya ya. Semoga nggak error. Nah, udah muncul ya kayak gini ya. 15, 12, ada 4, ada 20. Jadi dia akan menyimpan yang variabel kuas ini sebagai X dan yang usia-usianya mereka tadi disimpan di variabel Y. Gitu. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini perulangan for each PHP pada objek. Nah, jadi perulangan ini dapat digunakan untuk melakukan perulangan melalui properti suatu objek. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba. Susah juga kan. Ini lebih enak. Saya mau ini di contract slash aja. Terus kita masukin dulu kelasnya. Di sini kita buat kelasnya itu car. Kemudian ada model juga. Kemudian kita pakai public function, function construct. Wait, construct. Terus kita masukkan variable. Sorry. Variable card dan variable. Ya, ini kita ngikutin aja ini ya. Ini kita bikin variabel baru my car. Di sini dia variabel, masukin nilai variabel color dan juga model. Kemudian kita pakai fungsi for each. Gitu.
For each, ini dollar my car ya ini. S- s- Kayak gini, kayak gini, kemudian dari sini, hmm, nah, coba lihat. Nah, jadi ada di sini ya, colornya red dan modelnya adalah gold. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. PHP break udah ya sama aja ya kayak tadi ya. PHP break. Kemudian continue juga sama. By ref. Nah, jadi saat melakukan pengulangan melalui item array, perubahan apapun yang dilakukan pada item array secara default tidak akan mempengaruhi array asli. Tidak akan mempengaruhi array asli. Secara default mengubah item array tidak akan mengubah atau mempengaruhi array asli. Contohnya seperti ini. Kita coba lagi ya. Teman-teman ikutin aja ya kode yang ada di W3 School, teman-teman. Kemudian kita ingin Nah, kita di sini ingin mengganti nilai X yang Arif misal, jadi Lita. Ini ya. Yang di sini ada yang salah di baris 41. Kita cek dulu punya kita ya. Baris 41. Nah, di sini Arifnya nggak pakai tanda petik 2. Ini yang bikin kita salah. Pengkodean jangan takut salah ya teman-teman. Karena dari salah itu kita belajar.
Nah, jadi nih ya, meskipun tadi Arif ya harusnya kita udah ganti jadi tadi Lita, tapi di sini yang muncul tuh tetap Arif. Kalau sama ini bilangin muncul di sini apa ya? Enggak ada ya teman-teman. Karena nggak ada echo ini, nggak ada tampilannya. Jadi di sini nggak muncul. Oke, kita lanjut di menggunakan karakter dan ini ya. Nah, for each deklarasi, maka item array ditetapkan dengan referensi yang mengakibatkan perubahan apapun yang dilakukan pada item array juga dilakukan pada array S. Nah, jadi yang ini kalau kayak gini ya, biasa kayak gini, array aslinya itu nggak keganti, tapi kalau mau ganti array aslinya, kita pakai karakter dan seperti ini. Kita coba ya pakai dan tambah aja. Jadi di sini, kayak gini. Kita lihat. Oh, sorry, sorry, sorry. Ada yang salah. Soalnya ini masih di control slash. Hmm. Nah jadi ya di sini tadi Arif kan, tapi karena udah pakai karakter dan di sini terganti jadi Lita. Oh kayak gitu ya. Wow, jangan takut belajar teman-teman dan jangan takut salah. Oke. Nah ini untuk and for each-nya ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai tanda kurung kayak gini, teman-teman boleh pakai and for each. Fungsinya sama kayak tadi ya. Di perulangan apa ya tadi? Perulangan while ada yang namanya and while. Ini and for each. Fungsinya tuh sama aja. Oke, kita lanjut. Ini bukan merusak ya. Ini break. Cuma karena saya pakai Google Translate. Ini ya, translate otomatis. Jadi dia namanya di sini merusak. Padahal harusnya break. Nah, ini pernyataan break. Nah, jadi sebelum-sebelumnya kita udah dibahas juga ya pernyataan break ini. Nah, jadi break ini dia menghentikan perulangan meskipun eh apa ya tadi namanya? Meskipun kondisinya tuh masih benar, tapi dia menghentikan perulangan saat itu, saat kondisi yang ini terpenuhi, kondisi if-nya terpenuhi. For. Nah, dia bisa dipakai di for, bisa dipakai di while, bisa dipakai di do while. Tadi kita udah coba ya semuanya ya. Kemudian di loop for each juga boleh, ya. Kayak gitu ya, cukup ya untuk break ya. Terus ini melanjutkan continue ya. Continue tadi kita udah bahas juga ya beberapa ya pernyataan continue. Jadi teman-teman masih ingat dong ya, nggak mungkin lupa dong. Nah, jadi continue ini dia itu melakukan pelompatan iterasi. Nah, jadi di sini diberikan kondisi if. Nah, ketika kondisi if ini terpenuhi, dia akan melakukan satu lompatan iterasi dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalnya kita ingin melakukan perulangan dari 0 sampai 10, tetapi kita ingin melompati angka 4, maka di sini kita menggunakan fungsi continue. Seperti ini ya. Nah, dia ini akan melompati 4 dan lanjut ke 5. Contohnya seperti tadi kita udah bahas juga ya, tadi kita udah coba juga, jadi saya rasa kita nggak perlulah coding ulang yang ini. Teman-teman pasti udah paham. Saya yakin sama teman-teman. Ini do while juga sama, for each juga sama aja. Oke, itu cukup ya untuk perulangan. Dan sekarang kita lanjut di fungsi. PHP function. Nah, jadi untuk fungsi bawaan PHP ini, wow. PHP memiliki lebih dari 1.000 fungsi bawaan yang dapat dipanggil secara langsung dari dalam script untuk melakukan tugas tertentu. Jadi fungsi PHP ini lebih 1.000 ya, banyak banget ya.
Nah, kalau teman-teman ingin memeriksa ya, boleh di sini fungsi bawaan PHP. Selain itu, wow, ternyata kita bisa membuat fungsi custom kita sendiri. Nah, fungsi yang ditentukan oleh pengguna PHP. Jadi selain ada fungsi PHP bawaan, kita bisa membuat fungsi kita sendiri. Nah, jadi fungsi ini merupakan blok pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Dan suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Kurang kurang paham ya? Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Dan suatu fungsi akan dieksekusi melalui pemanggilan fungsi tersebut. Hmm. Contohnya seperti ini. Deklarasi fungsi yang ditentukan pengguna dimulai dengan kata kunci, diikuti dengan nama fungsi. Oh, dimulai dengan kata kunci. Berarti function dimulai dengan kata kunci function, kemudian diikuti dengan nama fungsi. Misalnya ini kata kuncinya, ini nama fungsinya. Jadi nama fungsinya itu my message. Begini. Hmm. Saya, saya juga sebenarnya masih agak kurang paham ya di bagian fungsi, tapi saya pengen coba bagian fungsi. Ini kita kontrol slash aja. Terus kita lanjut. Pertama, katanya harus pakai kata kunci dulu. Function. Sama kata kunci function. Terus kita pakai nama fungsi. Nah, fungsi misalnya saya mau my apa ya? My message. Kita ikut aja ini ya. Harus ada tanda kurung kayak gini. Terus jangan lupa kurung per awalnya. Kita ingin menampilkan echo hello world. Panjang banget. Saya tulis hello aja cukup. Hmm, gini, kita coba ya. Ini tampilannya. Dah, nggak ada yang muncul. Itu memang seperti ini. Sepertinya memang seperti ini. Ini udah sama ya. Function, my message. Hmm, kita baca dulu ini. Ada keterangan lagi bang. Oke, ada catatan di sini. Nama fungsi harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Ini harus huruf. Nama fungsi tidak peka huruf besar atau kecil. Ini untuk memanggil fungsi, untuk memanggil ini, cukup tulis namanya diikuti tanda kurung. Kita tulis namanya terus diikuti tanda kurung. Kita coba ya. Kita mau panggil fungsinya. Message. Terus di sini kita pakai, kita cek ya. Muncul nggak? Oh, baris 48. Apa nih? Yang salah nih di baris 48. Harusnya benar ya. Tapi ternyata salah. Oh, nih pakai A. Itu mengajarkan error itu mengajarkan kita untuk teliti, guys. Nah, jadi sini muncul. Oh, ya ya ya. Paham, paham. Jadi dia harus dipanggil dulu ya nama fungsinya. Kayak gini. Oke, ini ada keterangannya. Jadi dalam contoh kita membuat fungsi namanya message. Kemudian kurung kurawal buka menandakan awal kode fungsi dan kurung kurawal tutup menandakan akhir fungsi. Fungsinya menghasilkan input hello dunia. Ada argumen fungsi PHP. Nah, informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen tema ya. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Oh,
Oh ini ya, ini argumen ya. Argumen ditentukan setelah nama fungsi. Ini kan nama fungsi, ini kata kunci, nama fungsi, ini argumen. Kayak gitu kok ya. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup dipisahkan dengan kayak ini. Nah, contoh ini memiliki sebuah fungsi dengan satu argumen, yaitu $f_name. Ketika family name menggunakan ini, fungsi tersebut dipanggil. Kita juga meneruskan sebuah nama, misalnya Jenny, dan nama tersebut digunakan di dalam fungsi tersebut, yang menghasilkan beberapa nama depan yang berbeda, tetapi nama belakangnya sama. Oh, nama. Oh, paham, paham. Jadi, ini kan argumen ya. Ini argumen. Terus di sini kita ingin panggil argumennya. Nah, jadi kalau misalnya di sini kita pakai apa sih katanya kan namanya fungsinya, kita pakai fungsinya terus kita kasih nama ya di dalam fungsi J ini itu dan lain sebagainya. Nah, di sini kan untuk argumennya tuh udah ada ujungnya refsnes. Nah, jadi nanti tuh jadinya kayak Jenny Refsnes, Hege Refsnes. Kita coba untuk membuktikan berandai-andaian kita. Saya juga baru berandai-andai. Pertama, function function terus nama functionnya family. Oh, family name. Terus kita kasih masuk argumen. Ini ya, name. Lah kok person ini? Terus jangan dollar. Nah, terus kita pakai tanda kurung kayak gini. Terus kita ingin menampilkan si $f name ini. Susah susah ya. Widianto. Jangan Widianto. Ada temanku namanya Widianto. eh Sutomo. Keluarga Sutomo. Terus kita bikin pakai BR ya. Biar vertikal nggak horizontal. Ya vertikal nggak horizontal. Terus di sini kita panggil fungsinya. Oke, kita. Ini kita copy aja. Biar nggak banyak ngetik. Kita cukup tiga aja ya. Ariana dan Wahyu. Kita lihat hasilnya. Nah, Lita Sutomo, Ariana Sutomo, dan Wahyu Sutomo. Benar ya berarti perandaian-andaian kita tadi ya. Hmm, ini ya contohnya kalau punya dua argumen. Misalnya name dan juga year. Nah, dia nanti contohnya tuh seperti ini. Hmm, lumayan bagus ya ternyata. Coding mudah dan menyenangkan. Anjay. Function, family name, merek name, dan ya, dan lahirnya. Dan dipisah pakai tanda koma. Dan coba di codingan kita, teman-teman. Kita di sini tadi pakai name.
dan juga argumen ya. Jadi namanya tuh argumen. Ya, no, 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 apa ya namanya? Misalnya ini 1998. Terus yang ini 2002. Terus yang ini 1994. Oke, kita coba lihat ya. Nah, jadi nih, si Lita Sutomo lahirnya 1998, Erina Sutomo lahirnya 2002, Wahyu Sutomo lahirnya 1990. Bagus, bagus. Kemudian ada nilai argumen default. Nah, jadi contoh yang ini menunjukkan cara menggunakan parameter default. Misalnya kita memanggil fungsi setHeight, yang ini ya. Tanpa argumen, fungsi tersebut akan mengambil nilai default sebagai argumen. Oh, jadi nilai default ini ditetapkan duluan ya, ditetapkan di argumen. Oh, kita coba. Kita coba sini aja ya. Kita bikin codingan baru aja lagi. Ingat yang pertama adalah function. Nah, terus tinggi aja. TB, TB, TB. Tinggi badan. Sini kita pakai yang default tinggi badan. Wow, tinggi badan 50. Terus Apple ya. Hmm. Terus di sini kita pakai deh. Misalnya 176. Terus ada TB yang 125. Wait, wait. Ini integer ya. Jadi nggak usah pakai ini. Di sini. Terus di sini saya mau kasih TB default aja. Ini ada TB 345 bisa. Kita lihat. Nah, jadi yang ketiga tadi kan kosong ya, tapi kita udah set nilai defaultnya tuh 50. Jadi kalau dikosongin, dia bakal pakai nilai default, yaitu 50 tadi. Ini ya, sorry, sorry. Maaf ya gelisah.
Terus berikutnya, tadi udah set nilai default, terus mengembalikan nilai. Untuk membiarkan suatu fungsi memiliki suatu nilai, gunakan pernyataan return. Jadi pakai pernyataan return untuk mengembalikan nilai. Contohnya seperti ini ya. Terus mengerti guna fungsi dan variabel. Coba banyak ya. Mana tadi ya? Ini. Mengembalikan nilai. Jadi kita coba. Jangan lupa kata kunci. Terus ke ini. Dolar X. Dan dolar Y. Kemudian set. Dimana set ini. X tambah Y. Terus kita ingin mengembalikan variabel Z. Biasanya harus pakai titik dua. Cuma pakai dua baris saja. Hmm, tiga lah. Oh, kita lihat hasilnya. Jadi dia menampilkan seperti ini ya. Lanjut dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini mengembalikan nilai return, kemudian referensi item. Nah, jadi dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai, yang berarti salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Jadi ketika suatu argumen fungsi diteruskan sebagai referensi, perubahan dan argumen tersebut juga berubah atau mengubah variabel yang diteruskan. Oh, sama ya kayak tadi ya, mengubah nilai itu pakai operator dan. Hmm. Kita coba aja lagi ya. Soalnya kayak agak beda sama yang tadi. Kalau yang tadi, kalau sama ya nggak usah ya. Tapi ini beda ya, kelihatannya itu beda. Jadi aku mau, sorry, sorry.
Ingat kata kunci, kemudian namanya, bisa nggak ya pakai ini? Terus, hmm, terus kita masih masuk ini, bunga ya misal. Kemudian, kayak gini, kita coba jalankan. Hmm, 7. Hasilnya tuh 7. Jadi dia menambahkan ya, menambahkan value dan juga 5. Kemudian berikutnya adalah jumlah argumen variabel. Nah, jadi dengan menggunakan ini ya, titik-titik operator titik tiga ini di depan parameter fungsi, maka fungsi tersebut menerima sejumlah argumen yang tidak diketahui. Fungsi ini disebut juga variadis. Argumen fungsi variadis menjadi sebuah array. Oh, dia menjadi array. Ya, seperti ini ya. Argumen variadis harus menjadi argumen terakhir. Argumen variadis itu apa itu ya? Menjadi argumen terakhir. Jika argumen variabel bukan argumen terakhir, maka kita bisa mendapatkan kesalahan. Oh, jadi kalau nggak disimpan terakhir itu tuh bisa beri kesalahan. First name. Mana sih sebenarnya argumen variatis? Oh, ini ya. Ini yang ada titik tiganya, itu harus disimpan terakhir. Kalau nggak disimpan terakhir, itu bisa error. Hmm. Kita coba yang bagian argumen variatis. Jadi dia pakai titik-titik tiga seperti ini ya. Ini aja. Ini sama ya. Kita ambil aja yang ini. Jangan lupa pakai kata kunci dulu. Sum n. Saya mau pakai sum n aja, sum number. Terus kita pakai, oh enggak, kita langsung pakai yang ini aja ya. Yang nama terakhir. Biar kita pahamnya satu kali. My family. Terus di sini kita pakai L name. Name ini last name. Kemudian pakai argumen is. Yang ini
F name ini first name ya. Terus yang ini gelar IXT ini mm, terus kemudian pakai gelar name terus kan kan ya sama dengan nol gelar I Richard Maryland gelar I plus plus dari hasilnya baris ke 78 adalah A 78 benar ya 83 3 dan 78
Bisa kayaknya ya. Development. Punya variabel ini nggak dideklarasikan sejak awal. Oh, enggak cuy. Ini kayaknya coba coba running orang. Hmm. Hayang Hu, Hai Feng Hu, Hu Wang Fei. Oh, begini ya. Berikan kan tadi apa? Hu Wang Fei. Nah, jadi Hu-nya dipakai di belakang. Ang sama Fei-nya disimpan di depan. Gitu ya. Oke. Ya, jadi dari contoh ini ya, contoh yang ini. Hmm. Oke, jadi pihak secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel tergantung pada nilainya. Nah, jadi di PHP 7 deklarasi tipe telah ditambahkan. Ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan saat mendeklarasikan suatu fungsi dan juga menambahkan string deklarasi tersebut. Jadi string itu untuk menunjukkan fatal error ya. Kalau misalnya nomornya itu tidak sesuai. Kayak gini. Kemudian deklarasi tipe pengembalian PHP. Nah, di PHP 7 juga mendukung deklarasi tipe untuk menyatakan pernyataan tersebut. Seperti hanya deklarasi tipe untuk argumen fungsi dengan mengaktifkan pernyataan yang ketat fatal error akan muncul jika terjadi ketidakcocokan tipe atau return ketidakcocokan tipe. Nah, seperti ini. Street type 1, mission number, float. Oke, oke, oke. Kemudian kita dapat menentukan tipe pengembalian yang berbeda selain tipe argumen, tapi harus dipastikan tipe pengembaliannya benar. Sebenarnya seperti ini. Kita coba ya. Kebetulan ini bagian terakhir untuk pembelajaran hari ini. Declare straight types. Sama dengan satu. Terus kemudian functionnya, ingat kita harus pakai nama function. Terus add number saya pakai add n saja. Kemudian di sini nomor B. Terus di sini kita kasih keterangan integer. Yang salah guys. Ini buat harusnya. Oke. Terus kita return, kemudian integer dolar A tambah dolar B, variabel A begitu katanya. Kemudian kita akan memunculkan dan oke nggak ada yang error.
Oke, jadi seperti ini ya, teman-teman. Karena kita menjumlahkan nilai ini. Satu. Harusnya 7,4 ya. 6,4. Tapi di sini munculnya dia membulatkannya jadi 6. Misalnya di sini 1,4 jadi 5. Udah tetap ke 6. Oke, baik teman-teman ya. Lihat dulu. Bagus ada pembelajaran. Oke, ternyata cukup. Nah, di sini kan tadi munculnya 6 ya. Kalau kita coba di sini, munculnya kira-kira berapa? Oh, iklan. Hmm. Oh iya, sama ya. Munculnya 6. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi begitu teman-teman untuk pembelajaran kita hari ini tentang perulangan dan juga tentang fungsi PHP. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sekian dari saya Suci Wulandari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.